Lelaki legendaris. Bab 481 hingga 490. Jonathan kehilangan kesabaran dengan Quinton. Meskipun Quinton tajam dalam serangannya, keterampilannya paling sedikit lebih baik daripada manusia biasa. Selain itu, dilihat dari gerakannya, dia jelas tidak berpengalaman. Atau lebih tepatnya, meskipun dia memiliki pengalaman membunuh orang, korbannya semua adalah orang normal yang sama sekali bukan tandingannya. Dengan demikian, tidak peduli berapa banyak orang yang telah dia bunuh, itu tidak akan membantu dalam kultivasinya. Meskipun Quinton sangat kuat dan gesit, saat berhadapan dengan Hades, Zakari, atau yang lainnya. Menurut perkiraan Jonathan, peluang menang pria itu hanya 50%. 8 raja perang juga manusia yang terbuat dari darah dan daging, tetapi mereka adalah petarung berpengalaman yang telah mengambil bagian dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jika pertarungan benar-benar terjadi antara Quinton dan 8 raja perang, kemungkinan besar kedua belah pihak akan terluka, tetapi Jonathan yakin Quinton tidak akan keluar hidup-hidup. Nyatanya, Jonathan sama sekali tidak tertarik dengan Quinton yang kemampuannya pas-pasan. Dia menatap Quinton, yang memasang cemberut di wajahnya, dan mempererat cengkeramannya. Retakan, suara keras dan tajam terdengar saat pergelangan tangan Quinton patah. Pada saat yang sama, belati yang dia pegang jatuh ke tanah. Kita belum selesai. Quinton meraung pelan, mengabaikan tangan kanannya yang terluka. Saat berikutnya, pria itu menyangga dirinya sendiri dengan tangan kirinya di atas tanah, dan dalam posisi terbalik, dia melancarkan tendangan ke arah dagu Jonathan. Ah! Quinton menjerit kesakitan saat dia benar-benar kehilangannya. Dia telah memilih untuk mengorbankan tangan kanannya dengan melakukan gerakan sebelumnya. Meski berhasil lepas dari cengkeraman Jonathan, tangan kanannya terpotong menjadi beberapa bagian. Dia benar-benar gila, memilih untuk mematahkan lengannya sendiri untuk membunuh Jonathan. Saya belum selesai. Aku masih bisa bertarung. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Quinton berteriak dengan tangan menggantung di bawah pinggangnya. Kulit yang terbuka di tangannya telah berubah menjadi ungu yang tidak wajar. Jonathan sedikit menyipitkan matanya, dan saat berikutnya, energi spiritual mulai memancar darinya. Tubuh dan menyebar, mencakup radius lebih dari 30 kaki. Jonathan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di sekitarnya memasuki tubuh Quinton dengan sangat cepat. Di saat yang sama, aura Quinton juga semakin kuat. Hahaha, memang, satu-satunya cara bagiku untuk mencapai terobosan adalah dengan pembunuhan ekstrim. Energi ini, sangat, penghinaan. Quinton disela oleh Jonathan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Saat Jonathan mengucapkan kata itu, energi spiritual yang mengelilingi Quinton benar-benar menghilang. Medan gaya, seru Quinton sebelum melanjutkan, kamu benar-benar Grandmaster seni bela diri. Pria itu berbalik dan lari setelah mengatakan itu. Meskipun dia gila, dia tidak bodoh. Quinton adalah seorang seniman bela diri yang mengembangkan kemampuannya melalui latihan. Meskipun dia telah menembus ke alam superior, dia sangat sadar bahwa dia jelas bukan tandingan seorang Grandmaster seni bela diri. Seorang Grandmaster seni bela diri yang bahkan belum genap 30. Pria itu tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ayahnya tahu tentang kemampuan Jonathan yang sebenarnya. Dia tahu dia harus memberitahu ayah dan kakeknya tentang semua itu. Jika tidak, seluruh keluarga Gomez mungkin akan tersingkir. Berhenti di sana. Apakah saya memberi Anda izin untuk pergi? Suara tenang Jonathan terdengar di belakang Quinton, yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Semua warna terkuras dari wajah Quinton ketika dia mendengar itu. Dia berbalik dan melihat Jonathan, menyerbu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Di udara, Quinton menggeliat-geliat tubuhnya sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari serangan pria itu. Saat berikutnya, sebuah belati, yang diarahkan ke jantung Quinton, ditusuk ke tubuhnya, nyaris mengenai tulang rusuk kanannya. Bam! Quinton kehilangan keseimbangan dan terbanting keras ke tanah. Dia mencoba berdiri, tetapi sebuah kaki mendarat di belakang kepalanya, menjepitnya ke tanah. Aku memang memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya, kata Jonathan tanpa emosi. Saat itu, Quinton sudah tidak bisa lagi membalas. Aku tidak mengakui kekalahan. Pria itu berteriak sambil berjuang dengan sisa energinya. Kamu tidak harus mengaku kalah, tapi kamu harus mati. Tepat ketika Jonathan hendak menyerang,
dia merasakan perasaan aneh yang menyebabkan dia melompat ke samping. Secara naluriah, retakan, begitu Jonathan melompat ke samping, batang pohon yang awalnya ada di belakangnya meledak menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, suara tembakan yang tajam terdengar bergema dari pegunungan di depan. Bang! Itu adalah penembak jitu. Jonathan segera berjongkok dan tetap dekat dengan tanah. Hatinya tenggelam. Meskipun Quinton melarikan diri, Jonathan bahkan tidak melihat ke arahnya. Teknik naga suci kuno hanya menggunakan teknik kultivasi untuk memperkuat kekuatan keseluruhan praktisi, dan mempraktikkannya tidak akan membuat seseorang menjadi tidak bisa ditembus. Jonathan melirik potongan batang pohon yang hancur di belakangnya dan melakukan perhitungan mental. Musuh menggunakan senapan sniper kaliber besar, dan Jonathan tahu bahwa dia harus menghadapi situasi dengan hati-hati. Setelah menenangkan diri, dia memejamkan mata dan menggunakan energi spiritualnya untuk memproses segala sesuatu di sekitarnya yang berada dalam jarak 30 kaki darinya. Detik berikutnya, pria itu tiba-tiba berlari keluar. Setelah mengambil 2 langkah ke depan, dia menginjakkan kakinya di tanah dan mendorong dirinya ke depan. Hampir bersamaan, sebuah batu besar meledak di belakangnya. Bang! Suara tembakan terdengar lagi. Ada di sini lagi. Saat itu, Jonathan merasakan perasaan aneh yang sama seperti sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengubah arahnya. Ledakan menggelegar terdengar dan nyala api melesat ke udara saat tanah meledak. Ternyata itu bom napalm. Bang! Tembakan lain terdengar. Penembak jitu itu dilengkapi dengan bom napalm, peluru penusuk lapis baja, bahan peledak tinggi dan memiliki laju tembakan 3. Menilai dari suara tembakan dan kecepatan peluru, Jonathan menebak bahwa penembak jitu kemungkinan besar berada sekitar 4.000 kaki jauhnya. Penembak jitu ada di puncak gunung di seberangku. Jonathan hanya butuh sepersekian detik untuk mengumpulkan semua informasi yang dimilikinya. Setelah menyadari itu, dia melompat ke dalam hutan di lereng gunung. Berkamuflase di antara pepohonan, Jonathan melompat hampir 100 kaki sekaligus, berlari ke bawah menuju kaki gunung dengan kecepatan kilat. Penembak jitu itu sama baiknya dengan diekspos dengan lokasinya diketahui. Karena kamu punya nyali untuk mencoba dan membunuhku, kamu harus mati. Dalam 2 menit, Jonathan sudah berdiri di tempat di mana penembak jitu seharusnya berada menurut perkiraannya. Dia berbalik untuk melihat ke puncak gunung tempat dia berada sebelumnya dan melihat bahwa daerah itu telah terbakar. Dia telah melarikan diri. Itu cepat, kata Jonathan pada dirinya sendiri. Saat energi spiritualnya tersebar, pria itu menoleh untuk melihat ke lapangan yang jaraknya sangat jauh. Ketika dia semakin dekat, dia melihat senapan sniper yang tertinggal di tanah. Melalui teropong senapan, Jonathan dapat melihat bahwa senjata itu diarahkan tepat ke lokasi sebelumnya. Ekspresi dingin muncul di wajah pria itu ketika dia melihat senjatanya. Itu adalah senapan sniper M03. Karena itu adalah senjata yang digunakan secara eksklusif oleh militer, setiap senapan memiliki nomor identifikasi yang unik. Tidak mungkin warga negara biasa memiliki salah satu senjata itu. Dengan demikian, penembak jitu yang mencoba membunuh Jonathan haruslah seseorang dari militer. Pasukan Hayes adalah satu-satunya pasukan militer yang ditempatkan di Lumonberg. Menggunakan energi spiritualnya, Jonathan bisa merasakan ada sesuatu di bawah senapan itu, dan tatapannya menjadi dingin. Jika dia menebaknya dengan benar, itu pasti ranjau antipersonil yang ada di sana. Setelah dipersenjatai, tekanan apapun setidaknya 2 ons dapat menyebabkan ranjau meledak. Jelas bagi Jonathan bahwa pembunuhnya adalah seorang ranger. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Hayes. Halo, Tuan Goldstein. Hayes menyapa dengan hormat di ujung telepon. Namun, dia diinterupsi oleh Jonathan sebelum dia dapat melanjutkan berbicara. Tiger, seorang penembak jitu baru saja mencoba membunuhku. Dia menggunakan senapan sniper M03. Anda memiliki sampai tengah malam untuk mengetahui identitasnya. Anda tidak akan lagi menjadi Raja Lumonberg jika Anda gagal melakukannya. Kembali ke kediaman Yaeger, wajah Hayes memucat menjadi putih mengerikan saat garis terputus dari langit. Biru cerah. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang sebelum merosot ke sofa. Salah satu tentara sibuk menyusun laporan di samping tetapi menjadi gugup begitu dia melihat sikap Hayes. Ada apa, Komandan? Datang pertanyaannya saat dia melangkah maju. Pergi dan selidiki, gumam Hayes. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Menjadi pengawal pribadi Hayes,
prajurit itu juga tersambar petir, menatap kosong pada sikap Hayes pada saat itu. Apa yang Anda ingin saya selidiki, Komandan? Panggil semua orang kembali. Saya ingin setiap orang dari mereka membawa puntung mereka ke tempat pembuktian. Hayes melompat dan menjatuhkan meja di depannya ke lantai dengan tendangan keras. Pastikan seluruh pasukan Lumonberg hadir, baik yang ada di mess hall atau siapapun yang sedang menjalankan misi. Tidak seorang pun akan dibebaskan dari majelis. Dia dengan cepat menambahkan, juga, ambilkan aku seluruh kumpulan piagam gudang senjata jenderal, terutama yang melibatkan senapan sniper model M03. Jangan tinggalkan apapun, termasuk peluru yang menyertainya. Bandingkan satu persatu dan serahkan hasilnya kepada saya. Saya mengharapkan 0 kesalahan. Di atasnya, prajurit itu memberikan tanggapan yang keras dan tegas setelah menerima instruksi dari Hayes. Dengan itu, dia berputar di tumitnya. Hayes, sebaliknya, diam-diam menggertakkan giginya. F***, beberapa keberanian mereka telah mengambil senjataku untuk berurusan dengan Ten Goldstein. Begitu saya mengetahui siapa orang itu, akan ada neraka yang harus dibayar orang itu. Sementara itu, pasangan ayah dan anak, Philip dan Zain, sedang duduk berhadap-hadapan di taman di kediaman Gomez. Ayah, saya pikir ada sesuatu yang muncul di dark web, kata Zain dengan nada yang dalam. Dia memegang telepon satelit sambil menyampaikan berita itu kepada ayahnya. Telepon satelit itu adalah satu-satunya media bagi Zain untuk tetap berhubungan dengan dark web. Meskipun tampilan telepon yang canggung dan besar, kekuatan utama penggunaannya adalah bahwa percakapan tidak akan pernah rentan terhadap segala bentuk penyadapan telepon. Awalnya, Philip sedang membuat teh untuk dirinya sendiri. Namun, saat kata-kata web gelap mencapai telinganya, tangannya membeku sementara sebelum akhirnya meneguk minuman itu sekaligus. Apa yang telah terjadi? Saya menerima pesan pribadi dari dark web, mengatakan bahwa mereka diserang oleh segerombolan peretas beberapa hari yang lalu. Dan mereka telah melacak sumber intersepsi untuk menentukan lokasi peretas, tetapi semuanya sia-sia. Zain melanjutkan, semenit yang lalu, salah satu dari mereka dari dark web berhasil memecahkan milik para peretas. Skema, setelah melakukan penggalian mendalam, ditemukan bahwa para peretas hanya ingin memeriksa daftar hadiah. Omong-omong, Zain menatap Philip dengan tatapan khawatir. Di antara 45 rekor yang telah diintip, hadiah yang kami berikan, keluarga Gomez, di kepala Jonathan juga telah dibaca. Saya tidak begitu yakin tentang apakah kami telah diekspos, tetapi dark web akan memberi kami hadiah dari hadiah tersebut. Mereka bahkan memperingatkan kami untuk tetap waspada. Bahaya mungkin datang mengetuk pintu kita kapan saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zain langsung terdiam. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ayahnya dengan wajah khawatir. Pada saat itu, Philip menatap cangkir di atas meja, wajahnya muram seperti maut. Setelah menyusup ke inti dark web seperti itu, bahkan tidak dalam sejuta tahun pihak lain akan mencuci linen kotor mereka di depan umum. Namun, meskipun sangat kecil kemungkinan keluarga Gomez menjadi target, 1 dari 45 pengeluaran hadiah, masih lebih baik bagi keluarga Gomez untuk tidak mengambil risiko sama sekali. Jika pihak lain memang mengejar keluarga Gomez, yang terakhir mungkin benar-benar ada di dalam sup. Lagi pula, pihak lain memiliki keberanian untuk berhadapan langsung dengan dark web namun berhasil mundur tanpa cedera. Mereka jelas bukan tipe individu yang bisa bersaing dengan keluarga biasa seperti keluarga Gomez. Mungkinkah itu Jonathan sendiri? Kilatan melintas di mata Philip pada catatan itu. Zain, segera hubungi keluarga Osborn. Beritahu mereka bahwa kita telah terekspos. Keluarga Osborn selalu meremehkan kami. Apa yang membuatmu berpikir bahwa mereka akan peduli pada kita, ayah? Desahan keluar dari bibir Zain saat dia berbicara. Aku tidak berharap mereka peduli, oke. Saya hanya perlu mengukur di mana mereka berdiri ketika mereka diberitahu tentang hal ini, adalah komentar Philip. Suaranya sedalam jurang maut. Dia kemudian melanjutkan, keluarga Osborn mencoba mendapatkan darah Jonathan di tangan kami, tetapi sejauh ini, kami masih memiliki sedikit pengetahuan tentang latar belakang Jonathan. Beritahu mereka secara langsung bahwa kita tidak dapat lagi berada di bawah radar, dan jika mereka, pada gilirannya, dapat meyakinkan kita untuk merasa nyaman, maka itu berarti mereka dapat memegang kendali. Lilin untuk pendukung Jonathan. Dalam hal ini, bahkan jika pihak lain benar-benar mengejar kita,
kita tidak perlu khawatir karena kita masih mendapat dukungan keluarga Osborn. Zain menggelengkan kepalanya setelah mendengar pernyataan itu. Tapi bagaimana jika mereka tiba-tiba memutuskan untuk membuang kita? Itu berarti bahkan keluarga Osborn tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Jonathan dan kekuatan di belakangnya dengan mudah. Philip menghela nafas dan menambahkan, jika itu masalahnya, tidak masalah lagi jika kita adalah alasan Dark Web diretas kali ini. Kita tidak punya pilihan selain menjalankan rencana B kita, dan mengalihkan semua perhatian dari Quinton, atau akan terlambat begitu Jonathan benar-benar muncul. Saat Philip berbicara, tiba-tiba dia mengulurkan tangan untuk menyentuh cangkir di atas meja dan mengarahkan pandangannya keluar taman. Siapa ini? Ini aku, kakek. Sebuah suara lemah terdengar saat sesosok tubuh melintasi tembok pembatas sebelum jatuh jauh ke dalam semak-semak di tempat. Quinton, seru Philip dengan heran. Dia dengan cepat membuat lompatan dan tiba di tempat Quinton berada. Melompat dari belakang, Zain melihat penampilan putranya saat itu dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Kakek, Quinton berlumuran darah di hidung dan mulutnya. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu lagi, Philip menepuk dada sang pembuat dan segera memotongnya. Menyembur, keluarnya darah tercemar keluar dari mulut Quinton. Dia mengulurkan tangan kirinya yang utuh dan mengepalkan lengan Philip dengan sekuat tenaga. Berhenti berbicara, Anda sedang mengalami refluks energi spiritual. Kita harus membereskannya terlebih dahulu. Philip menggertakkan giginya sepanjang waktu saat dia berbicara dengan lembut. Kakek, wajah Quinton memerah seperti tomat, dan matanya sudah memerah. Jonathan ada di sini. Apa? Philip tercengang. Siapa yang memberitahumu itu? Anda seharusnya tidak mengetahui hadiahnya. Juliet memberitahuku. Jonathan sudah mengetahui bahwa kami memiliki hadiah untuknya. Dia adalah Grandmaster seni bela diri. Lari? Sekarang, Quinton hampir tidak bisa membuka mulutnya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menyelesaikan kalimat itu, Quinton benar-benar pingsan saat itu juga. Quinton, teriak Zain seketika saat melihat anaknya kehilangan kesadaran. Saat dia berteriak, Philip memukul pita suaranya, mematikannya sama sekali. Untuk apa kau berteriak? Quinton tidak mati. Dia hanya pingsan karena dia terluka parah. Melihat putranya di tanah, Zain menjadi semakin cemas. Kita tidak bisa mengalahkan Grandmaster, ayah. Kamu harus membawa Quinton dan pergi sekarang juga. Meninggalkan, Philip mendengus. Jika apa yang dikatakan Quinton benar, menurutmu kemana kita bisa pergi? Seorang Grandmaster seni bela diri akan berada di belakang kita dalam hitungan detik kemanapun kita lari. Bahkan langit pun tidak bisa menutupi jejak kita. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita tidak boleh berlama-lama di sini sebagai bebek duduk, kata Zain dengan sedih. Philip mengalihkan pandangannya ke cucunya yang tergeletak di lantai. Beberapa detik kemudian, dia mengangkat kepalanya sekali lagi. Hubungi Arnold, katakan padanya untuk mengganti Quinton dengan doppelganger, sebaiknya yang dingin dan jauh. Lebih baik jika orang itu yatim piatu. Ayah, apa yang kamu? Zain tampaknya sudah memahami intinya tetapi masih berusaha menyelidiki lebih jauh untuk mengklarifikasi kebingungannya sendiri. Philip mengangkat tangannya untuk meraih belati di bahu Quinton. Segera setelah itu, dia dengan paksa menghunus belati dan menekan luka Quinton. Philip berusaha sekuat tenaga untuk menghabiskan energi spiritual sebanyak apapun yang dia miliki untuk menghentikan luka cucunya berdarah. Keluarga kita akan menemui ajal kita kali ini. Kami tidak akan berhasil jika kami melarikan diri bersama dalam kelompok besar seperti ini. Hanya ketika ada pertumpahan darah, barulah kita bisa bertahan hidup. Demi kendaraan meraung ke tempat latihan pangkalan militer Lumonberg, satu demi satu. Tentara yang membawa senjata syarat dengan peluru tajam mulai melompat dari kendaraan bahkan sebelum angkutan mereka berhenti total. Divisi pertama sudah berkumpul, Komandan. Semua personel diperhitungkan, berdiri dan menunggu perintah. Divisi kedua berada di bawah kekuatan tempur, Komandan. Dua pria saat ini berada di ICU dan tidak bisa beraksi. Divisi ketiga sudah berkumpul, Komandan. Semua personel diperhitungkan, berdiri dan menunggu perintah. Kode Orange berarti persiapan untuk pertempuran, tapi kali ini, yang dikeluarkan Hayes adalah Kode Red yang menandakan bahwa pertempuran sudah dekat. Karena alasan itu, tidak ada yang berani menyeret kaki mereka. Selain mereka yang dirawat di rumah sakit dan tidak layak untuk penempatan, anggota aktif militer Lumonberg yang tersisa,
semuanya berjumlah 68.000 orang, telah berkumpul dalam waktu kurang dari 1 jam. Hayes terdiam dan tanpa ekspresi saat dia mendengarkan laporan yang masuk. Saat itu, Direktur Biro Intelijen bergegas dengan dua bawahannya sendiri di belakangnya. Komandan, pengumpulan semua piagam senapan sniper M03 dari divisi pertama hingga divisi ke-6 telah selesai. Kumpulkan mereka, Hayes berteriak dengan gigi terkatup. Hari ini, saya akan melihat siapa sebenarnya yang memiliki keberanian untuk menyerang Asura. Kurang dari 20 menit berlalu barulah beberapa pasukan tersusun rapi di hadapan Hayes. Dengan senapan penembak jitu mereka mencengkeram sisi mereka. Ini adalah beberapa prajurit terbaik di antara semua pengintai 6 divisi. Semua prajurit yang diberi senapan sniper saat ini hadir, Komandan, kata Direktur Biro Intelijen. Apakah amunisi mereka dihitung? Hayes bertanya dengan tegas. Benar, semua amunisi yang diminta oleh para prajurit ini telah diperhitungkan, tapi, sampai pada titik itu, Direktur mulai terdengar ragu-ragu. Itu mendorong Hayes untuk berbalik untuk melihat. Keluar dengan itu. Ya, Komandan. Direktur menyerahkan tablet di tangannya kepada Hayes. Semua senapan sniper M03 dari 6 divisi telah diperiksa sebagaimana mestinya, kecuali satu dari tempat tinggalmu. Dari tempat tinggalku, Hayes bereaksi dengan takjub atas apa yang didengarnya. Milik siapa? Finlay Senos. Dengan menyebut nama itu, mata Hayes menyipit saat mengingat kejadian yang melibatkan Finlay di taman kediaman Yaeger. Di mana dia? Hayes menoleh untuk bertanya kepada para direktur. Sebuah tim dikirim ke kediamanmu untuk menangkap Finlay barusan, tapi kami tidak dapat menemukannya. Di tempat lain di jalan-jalan Lumonberg yang sibuk, Jonathan dengan santai mematikan sebatang rokok. Meskipun dia tidak berhasil menangkap penembak jitu di gunung itu sebelumnya, itu tidak berarti tidak ada hasilnya. Jonathan telah menemukan jejak yang dibuat oleh sepeda motor cross sekitar 200 meter dari sarang penembak jitu. Dengan mengikuti jejak inilah yang membawanya ke New District yang ramai di dalam wilayah metropolitan Lumonberg. Quinton telah kabur, jadi kurasa keluarga Gomez pasti sudah menerima kabar kedatanganku di Lumonberg sekarang. Dia telah mempertimbangkan untuk tinggal di Lumonberg selama beberapa hari lagi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keluarga tersebut. Tetapi sekarang, tampaknya dia tidak punya pilihan selain memanggil mereka secara langsung. Saat Jonathan bersiap untuk pergi, jeritan panik tiba-tiba terdengar dari gang gelap tidak jauh dari sana. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya, membantu. Berbalik, Jonathan melihat seorang gadis berseragam sekolah disapa dan diseret ke gang oleh 3 pria. Dia mengerutkan kening menanggapi apa yang telah dia saksikan. Melirik tas sekolah yang berserakan di lantai, dia kemudian melangkah maju dengan tujuan. Berdiri di pintu masuk gang adalah 2 pria. Mereka memandang Jonathan yang lewat dengan mata waspada tetapi terkejut bahwa Jonathan hanya tersenyum kepada mereka dan melanjutkan, seolah-olah dia tidak tertarik ikut campur. Saat Jonathan melewati gang, teriakan melengking terdengar dari dalam. Dengan pandangan sekilas ke belakang, dia melihat siswi itu terhuyung-huyung keluar dari lorong dan langsung menuju ke arahnya. Membantu, panggil polisi. Silakan. Gadis itu mendekati Jonathan, terisak saat dia mengulurkan tangan untuk mencengkeram lengannya. Dengan wajah basah oleh air mata, gadis berpenampilan halus itu tampak cukup memilukan sehingga pengamat lain mungkin cenderung melindunginya. Namun, tidak demikian halnya dengan Jonathan yang hanya mundur 1 langkah dan langsung mengabaikannya. Jika mereka ingin menculikmu, itu urusan mereka, bukan urusanku. Berhentilah mengikutiku, atau aku akan membunuhmu. Jonathan memasang senyum tidak tertarik saat dia mengatakan itu, dan bertindak seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Gadis itu begitu terpana dengan jawaban yang diterimanya sehingga dia lupa untuk mengejar. Dia berdiri terhalang sementara dia melihat Jonathan pergi. Beraninya kamu menendangku, kamu F*King B*. Aku akan menidurimu sekarang. Di belakang gadis itu, salah satu preman melesat ke arahnya dengan belati di tangannya mengarah ke punggungnya. Memutar, gadis itu menyerang dengan kaki yang membuat pria itu menjerit dan meluncur beberapa meter. Itu membuat 2 bajingan lainnya terpaku di tempat. Salah satu dari mereka mengumpulkan keberanian untuk maju untuk menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa pria yang jatuh itu berbuih merah dari mulutnya bercampur dengan potongan daging kemerahan yang gelap. Tendangan dari gadis berpenampilan pemalu itu secara mengejutkan telah menghancurkan jeroan pria itu. Pembunuh.
Ketiga bajingan itu adalah penjahat lokal yang hanya pandai memeras uang perlindungan atau menakut-nakuti orang dengan pisau yang mereka pegang, jadi tidak ada pengalaman yang bisa mempersiapkan mereka untuk pertemuan kaliber itu. Melihat teman mereka mati sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan, berebut untuk pergi sejauh mungkin. Menanggapi itu, gadis itu hanya mendengus. Dia meluangkan waktu untuk merapikan pakaiannya yang sedikit acak-acakan sebelum mulai berjalan ke arah yang dituju Jonathan. Jonathan Goldstein, tunggu. Gadis itu berlari sepanjang jalan sampai dia menyusul Jonathan. Hei, bagaimana kamu bisa tahu? Dengan potongan akting dan penampilan saya, itu seharusnya tidak mungkin terjadi bahwa saya telah memberikan diri saya sendiri. Dengan bibir mengerucut dan kedua tangan dipegang di belakang punggungnya, gadis itu terlihat agak sedih. Aku membawa cukup banyak uang untuk memancing ketiga bajingan itu, hanya untuk memikatmu. Mengapa kamu menolak untuk menyelamatkan wanita cantik sepertiku? Jangan bilang kalau kamu tidak tertarik pada wanita. Saat mereka berjalan berdampingan di sepanjang jalan samping yang gelap itu, siapapun yang melihat mereka mungkin salah mengira mereka sebagai pasangan yang diam-diam bertemu satu sama lain. Hanya Jonathan sendiri yang menyadari bahwa gadis itu terus-menerus menyesuaikan posisinya di sepanjang bentangan itu dan bersiap untuk melepaskan serangan mematikan kapan saja. Namun gadis itu merasa sangat bertentangan di dalam. Dia memandang Jonathan di sampingnya sambil tersenyum. Meski setiap langkah yang dia ambil memperlihatkan kelemahannya, dia tetap merasa berbahaya. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku saja mengapa kamu tidak jatuh cinta padanya, Jonathan? Aku akan melepaskanmu jika kau berhasil meyakinkanku. Bagaimana kedengarannya? Gadis itu mendengkur centil ketika dia melihat bahwa Jonathan mengabaikannya. Jonathan akhirnya berbalik untuk menatapnya. Aktingmu memang meyakinkan, tapi secara kebetulan, aku baru saja menemukan daftar surga di web gelap. Saya tahu Anda berada di peringkat ke-9, Ciara. Petik 2. Ciara membeku ketika dia mendengar kata-kata Jonathan. Ketika bajingan itu menyeretnya ke gang sebelumnya, itu untuk memancing Jonathan agar dia bisa dibunuh. Namun, Ciara segera tahu bahwa rencananya telah menjadi bumerang ketika dia melihat Jonathan pergi tanpa berbalik. Dari pakaiannya hingga ekspresi wajahnya, Ciara terus berusaha mencari tahu apa kesalahannya. Lagi pula, sebagai seorang pembunuh, sangat berbahaya jika identitasnya terungkap sebelum dia dapat membunuh seseorang. Itu sebabnya dia mengikuti Jonathan selama itu. Dia ingin Jonathan mengungkapkan kesalahannya sehingga dia bisa merenungkannya. Namun, dia tidak menyangka Jonathan akan menyebutkan namanya dengan lantang. Lagi pula, para pembunuh ditakdirkan untuk hidup dalam kegelapan sepanjang hidup mereka. Sebagai predator, mereka akan menemukan target mereka dari seluruh dunia dan mendapatkan hadiah dengan melakukan pembunuhan. Karena inilah para pembunuh pasti memiliki banyak musuh. Cukup banyak pihak yang menjadi sasaran kemudian akan membayar pihak ketiga untuk membunuh para pembunuh sebagai imbalannya. Oleh karena itu, pembunuh harus terus-menerus melihat dari balik bahu mereka karena mereka tidak hanya dapat dibunuh ketika mereka berburu, tetapi mereka sendiri juga bisa menjadi mangsa. Itulah mengapa dikatakan bahwa begitu seorang pembunuh profesional terungkap, mereka sama saja sudah mati. Saat Jonathan memanggilnya, Ciara menyelipkan pistol dari lengan bajunya ke tangannya. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menaruh terlalu banyak harapan pada pistolmu itu, kata Jonathan dingin. Selain itu, aku berjanji padamu bahwa saat kamu menunjukkan benda itu padaku, kamu akan mati sebelum aku. Jika Anda tidak percaya padaku, cobalah. Senyum di wajah Ciara membeku. Bagaimana, pistol saya berada di bawah lengan baju saya selama ini. Sepertinya Jonathan bisa memprediksi gerakanku. Kemampuannya ini mengingatkan saya pada pembunuh bayaran teratas di daftar surga, Tuhan. Pria itu bisa memprediksi semua gerakan yang dilakukan rekannya. Ciara hanya bisa menatap Jonathan dengan bingung. Saya tidak mengerti. 3 tahun lalu, Punisher, peringkat ketiga di daftar surga, datang untuk membunuhku. Saya mengirimnya ke penjara, dan dia baru keluar beberapa hari yang lalu. Juga, beberapa hari yang lalu, Scorpio, peringkat ke-10 di daftar surga, juga mencoba dan gagal. Sekarang, saya seharusnya tidak berada di daftar hadiah lagi, bukan? Mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membunuh saya? Apakah kamu muak hidup? Saat itu, mereka tiba di sebuah bangku panjang di pinggir jalan. Ciara mengeluarkan pistolnya dan meletakkannya di bangku.
Sambil menghela napas, dia duduk. Yah, aku yakin lebih baik hidup daripada mati. Mengapa ada orang yang muak hidup? Ciara meringkuk di bangku, memeluk kakinya, dan menyandarkan kepalanya di atas lutut. Meskipun saya tidak mengenal Punisher dan Scorpio secara pribadi, saya rasa cukup mudah untuk mengetahui kepribadian mereka dengan melihat pembunuhan mereka. Punisher tidak pernah menghindar untuk menciptakan ledakan keras dengan pembunuhannya. Pernah suatu kali, dia meledakkan gedung setinggi 52 lantai hanya untuk membunuh seorang anggota. Keluarga bangkir terkemuka. Jelas, itu adalah tindakan gila di mata publik. Pada saat yang sama, itu juga cukup dibicarakan. Di antara para pembunuh, pria itu kasar, dan dia sering bertindak berdasarkan emosinya. Alih-alih pengetahuan, aku tidak terkejut saat kau menangkapnya. Sebelum ini, saya bahkan mengira Anda telah membunuhnya. Adapun Scorpio, dia adalah seorang pengecut. Dia hanya akan membunuh targetnya dengan penembak jitu dari jauh, dan dia tidak pernah berani melawan seseorang secara langsung. Terus terang, saya malu karena saya masuk daftar surga bersamanya. Setelah mendengar Ciara berkomentar tentang dua rekannya, Jonathan tidak bisa menahan tawa. Dulu ketika dia memiliki hadiah di kepalanya, dia akan bertemu dengan seorang pembunuh setiap beberapa hari. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa pemahaman tentang profesi tersebut. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa semua pembunuh berjas dan berkacamata hitam, dan mereka semua adalah pembunuh berdarah dingin dan kejam. Ciri-ciri ini sering ditampilkan dalam film. Pada kenyataannya, semua pembunuh adalah aktor dan aktris kelas atas. Mereka bisa menyamar sebagai pelajar, pekerja kerah putih, pengemis, dan bahkan orang miskin yang dipukuli. Namun, begitu mereka dihadapkan dengan target mereka, mereka akan bertindak cepat dan membunuh. Meskipun saya telah bertemu banyak dari mereka sebelumnya, aku tidak pernah berakhir memiliki percakapan dengan satu. Sambil mendengarkan gerutuan Ciara, Jonathan menoleh untuk melihat wajahnya yang menggemaskan itu. Salah satu dari mereka kasar, sementara yang lain pengecut. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu? Ciara tersenyum puas dan menjawab, yang bijak. Jika Anda memasuki gang, Anda akan mati. Bagaimana? Apa kau sudah menyiapkan beberapa jebakan di sana? Jonathan tersenyum. Tentu saja. Wajah Ciara memerah karena kegembiraan saat dia menambahkan, aku mengubur 3 granat di sana untuk meledakkanmu berkeping-keping. Jonathan mengangguk kecil. Baiklah, saya minta maaf telah menyia-nyiakan tenaga dan waktu Anda. Karena kamu tidak menyerangku, wajar jika aku membiarkanmu hidup. Saya memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan. Berhentilah mengikutiku, oke. Dengan itu, Jonathan berbalik untuk pergi. Ciara melompat dan mendarat di depan Jonathan. Mau kemana kamu, Jonathan? Bisakah Anda membawa saya? Mengapa saya melakukan itu? Agar aku bisa mencari kesempatan untuk membunuhmu, jawab Ciara tanpa basa-basi. Hadiah untuk membunuhmu, baru saja naik menjadi 500 juta. Untuk harga itu, saya rela mempertaruhkan hidup saya. 500 juta, Jonathan mengerutkan kening. Sebelum ini, hadiah ditetapkan sebesar 100 juta. Namun, Scorpio gagal, dan hadiahnya dicabut. Bagaimana tiba-tiba naik menjadi 500 juta? Pantas saja Ciara rela mencoba membunuhku, meski dia tahu dia bukan tandinganku. Siapa yang tidak akan mempertaruhkan hidup mereka untuk harga itu? Yah, kamu punya kebebasan untuk pergi kemanapun kamu mau. Namun, jika kamu mencoba menyerangku, aku harus membunuhmu. Jonathan mengucapkan. Jonathan sedang berjalan di jalan di bawah sinar bulan, dan Ciara terus mengikutinya dari belakang. Sementara itu, Philip dan Zain berdiri di luar rumah sakit di kediaman Gomez. Pada saat itu, sekelompok spesialis dari semua rumah sakit ternama di Lumonberg berdiri di depan mereka. Seorang profesor tua berkata kepada Philip, Tuan Gomez, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat Quinton. Namun, lukanya terlalu parah. Tulang di lengan kanannya hancur. Selain itu, tulang yang hancur telah menembus dagingnya. Kita tidak bisa memisahkan semua tulang dari dagingnya. Ekspresi Philip berubah muram. Dokter Shaw, kau ahlinya. Tolong lakukan apapun yang Anda bisa untuk menyelamatkan cucu saya. Terry Shaw sedikit mengangguk dan berkata, untuk menghindari infeksi dan kehilangan darah, kami perlu mengamputasi lengan kanan cucumu. Amputasi.
teriak Zain dan langsung meraih lengan Terry. Aku tidak akan setuju dengan itu. Quinton baru 19 tahun. Bagaimana Anda bisa mengamputasi lengannya? Beri aku solusi terbaik. Keluarga Gomez cukup kaya untuk membayar apapun. Tamparan. Zain ingin menambahkan lebih banyak komentar, tetapi dia dikirim ke lantai dengan tamparan. Orang yang menamparnya tidak lain adalah orang di sebelahnya, Philip. Zain, apakah kamu ingin Quinton hidup? Tapi, ayah, diam. Philip meraung dan berbalik ke arah Terry. Dokter Shaw, lanjutkan dengan saranmu. Selama Anda bisa menyelamatkan hidupnya, saya bersedia membayar harganya. Dengan itu, Terry membawa bawahannya pergi dan masuk ke ruang kesehatan. Setelah itu, Zain bangkit dari lantai dan bertanya, Ayah, apakah menurutmu kita bisa melakukannya? Jangan khawatir. Philip melihat keluar jendela dan menambahkan, Quinton kebanyakan menyendiri. Saya ragu ada banyak yang telah melihat penampilan aslinya. Selain itu, Arnold sudah melukai wajah pria. Di sana, selain orang-orang yang mengenal Quinton dengan baik, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Sebelum saya mengirim orang itu, saya telah merusak arterinya. Penipu itu akan hidup kurang dari 10 menit di meja operasi. Aku tidak menyuruh Arnold mengirim Quinton ke tempat yang telah kita siapkan. Aku bahkan tidak tahu kemana tujuan mereka. Paling aman jika kita tidak tahu lokasinya. Setelah mendengar itu, Zain hampir menangis. Ayah, kami, tunggu. Philip menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya ingin melihat siapa yang akan menang. Apakah itu keluarga Osborn atau Jonathan? Philip kemudian diam sambil menatap taman di luar jendela. Beberapa menit kemudian, semua orang di rumah sakit berseru. Dapatkan suntikan epinefrin. Bawakan aku defibrilator. Tang hemostatik. Philip dan Zain melirik pintu masuk ke rumah sakit dan menghela napas lega. Dengan sertifikat kematian, Quinton akhirnya benar-benar aman. Sementara itu, semua pekerja di Jalan Raya Lumonberg dibubarkan karena tentara bersenjata telah mengambil alih jalan raya tersebut. Keluar dari mobil, buka kopermu dan tunjukkan kartu identitasmu. Apakah kamu tidak mendengarku? Keluar dari mobil, pergi sekarang. Anda menghalangi jalan. Berikutnya, tunjukkan KTP Anda. Ini adalah pemeriksaan. Adegan itu kacau, dengan tentara berteriak dan berteriak di mana-mana. Semua kendaraan yang keluar kota harus diperiksa. Selain jalan raya, bandara, dan stasiun bus semuanya dijaga oleh tentara. Bahkan jalan kecil yang menuju keluar kota dijaga oleh tentara dengan anjing. Setelah mengetahui bahwa Finlay lah yang menyerang Jonathan, Hayes mengunggah pesan Finlay ke database mereka. Saat itu, semua tentara dan petugas polisi di Lumonberg mengejar Finlay. Hayes sendiri juga berada di jalan raya, melakukan inspeksi. Setelah mengukur pengemudi di depan dia berteriak, pergi. Berikutnya, setelah mendapat izin untuk pergi, pengemudi itu tersenyum, mengambil kartu identitasnya, dan melaju. Komandan, biarkan kami yang bekerja keras. Mengapa Anda tidak beristirahat di dalam mobil? Salah satu bawahannya menyarankan. Omong kosong *T. Hayes marah. Jika kalian tidak berhasil menangkap Finlay malam ini, kalian 6 pemimpin divisi akan dihukum berat. Cek kalian dengan teknologi canggih Anda. Persetan dengan pemindai dan pelacak inframerah Anda. Anda bahkan tidak dapat menemukan seseorang. Kalian benar-benar tidak berguna. Hayes menjadi sangat cemas karena Jonathan hanya memberinya waktu hingga tengah malam untuk menangkap Finlay. Namun, sudah hampir jam 9, dan mereka masih belum bisa menemukan Finlay. Asura telah diserang di tubuhku wilayah oleh bawahan saya dan senjata yang saya keluarkan. Jika saya tidak melakukannya dengan benar, saya bahkan tidak keberatan kehilangan gelar Raja Lumonberg karena saya akan terlalu malu untuk menghadapi Tuan Goldstein. Berdasarkan lokasi penyerangan, jalan raya itu adalah cara tercepat Finlay untuk melarikan diri dari Lumonberg. Itulah sebabnya Hayes memutuskan untuk menjaga jalan raya itu secara pribadi. Sementara Hayes masih memikirkan konsekuensi kegagalannya menangkap Finlay, ambulans perlahan berhenti di depannya. Seorang tentara yang berdiri di sebelah Hayes menodongkan senjatanya ke pengemudi dan berteriak, "Buka pintu mobilmu." Ini adalah pemeriksaan wajib. Setelah mendengar itu, pengemudi menurunkan kaca jendelanya. Pengemudinya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan masker dan seragam paramedis. Setelah mengeluarkan kartu identitasnya, dia berkata, "Komandan, saya punya pasien di belakang. Dia terluka parah,
jadi harap berhati-hati. Potong omong kosong, Hayes merebut kartu ide dari tangan prajurit itu. Norman Cooper, karena pasiennya terluka parah, mengapa dia tidak mendapat perawatan dari rumah sakit di Lumonberg? Apa yang kalian lakukan meninggalkan kota di jalan raya selarut ini? Sambil berbicara, Hayes melambaikan tangan kanannya, dan bawahannya berlari ke arah belakang ambulans untuk membuka pintu. Saat itu, pengemudi menyerahkan sebatang rokok kepada Hayes dan berkata, "Komandan, bagaimana saya tahu? Mereka membayar saya untuk membawa pasien, jadi saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Namun, saya diberitahu bahwa keluarga pasien terlalu miskin untuk membayar pengobatan. Itu sebabnya mereka membawanya kembali ke rumah untuk mati dengan damai. Jika mereka sangat miskin, mengapa mereka membayar ambulans?" Hayes mencibir, "Kamu sangat mencurigakan," serunya dan pergi ke bagian belakang ambulans. Ketika dia membungkuk untuk melihat bagian dalam ambulans, dia melihat dua praktisi medis dengan masker wajah mereka lepas. Sementara itu, ada seorang pemuda dengan masker oksigen di atas tandu. Hayes mengerutkan kening dan melirik lengan kanan pemuda itu. Segera, dia tahu seberapa serius cedera itu. Hayes memerintahkan salah satu praktisi medis, "Lepaskan masker oksigennya. Aku ingin melihat wajahnya." "Komandan, pasien baru saja stabil beberapa saat yang lalu. Aku tidak bisa melepasnya. Aku sudah bilang untuk melepas masker oksigen. Lakukan sekarang," Hayes berteriak. Mendengar itu, para prajurit di sebelah Hayes segera mengarahkan senjata mereka ke kedua praktisi medis di dalam. Praktisi medis sangat ketakutan sehingga dia tergagap. "Oh oke." Dia kemudian dengan tergesa-gesa mengulurkan tangannya ke arah masker oksigen pasien. Tepat pada saat itu, terdengar suara tembakan dari sisi kiri ambulans. Semua orang di tempat kejadian menoleh ke arah suara dan melihat sesosok tubuh berlari dan melompati penghalang. Di pinggir jalan, "Itu Finlay," prajurit yang terluka itu berteriak. Dalam sekejap, Hayes melompat ke atas sebuah mobil di dekatnya dan bergegas ke arah Finlay menghilang. Setelah itu, serangkaian tembakan terdengar di tempat kejadian. Karena ada mobil lain di jalan raya, semua warga sipil menyaksikan peristiwa itu terjadi. Di depan mata mereka, melihat Finlay telah menunjukkan dirinya, seorang perwira militer berteriak kepada warga sipil, "Pergi. Tidak ada yang perlu diperhatikan di sini. Pergi, atau Anda akan dihukum oleh hukum." Begitu saja, mobil-mobil itu dikejar oleh tentara. Ambulans adalah salah satu kendaraan yang terlihat meninggalkan lokasi. Kemudian, sebuah ambulans berhenti di tepi sebuah jambatan berhampiran Lebuh Raya 908. Pemandu itu segera keluar dari kereta dan membuka pintu penumpang belakang. Sebaik sahaja mereka melihat Norman Cooper di tempat duduk belakang, kedua-dua dokter itu bangun untuk menyambutnya. "Encik Cooper." Norman menanggalkan topeng mukanya, senyuman lelah mengukir di bibirnya. "Bagaimana keadaan Encik Gomez muda itu?" "Jangan risau, Encik Cooper. Kami telah membantu untuk menstabilkan keadaan Encik Gomez. Dia sepatutnya boleh bertahan sehingga kita sampai ke hospital," kata salah seorang dokter sambil tersenyum meyakinkan. "Baguslah," gumam Norman sambil merenung muram ke arah pemuda di atas usungan itu. Ternyata, yang terakhir itu tidak lain adalah Quinton Gomez, yang pergaduhannya dengan Jonathan telah meninggalkannya. Cedera parah. Norman Cooper yang lebih tua, sebaliknya, adalah pemilik beberapa rangkaian restoran di daerah Petal Grove Lumonberg. Walaupun Norman dan Philip nampaknya tidak ada kaitan sama sekali, hakikat mereka adalah sepasang kekasih kira-kira 20 tahun yang lalu. Selepas Philip membina perniagaannya dari bawah, dia tidak mau apa-apa selain mengikat Norman untuk berkongsi hasil kerjanya. Walau bagaimanapun, yang terakhir enggan menyerahkan apa-apa kepadanya di atas pinggan perak, jadi konsensus terakhir adalah meminta Philip meminjamkan uang tunai untuk memulakan sebuah restoran kecil. Anehnya, Norman adalah seorang ahli perniagaan yang cerdik dan seterusnya membina reputasi yang baik di Petal Grove. Kemudian, apabila keluarga Gomez menjadi keluarga cawangan Osbornes, Philip memadamkan semua kesan hubungannya dengan Norman karena takut keluarga Gomez suatu hari nanti akan terbalik. Dengan cara itu, walaupun keluarga mereka menghadapi masalah pada masa hadapan, dia sentiasa boleh bergantung kepada Norman untuk menghulurkan bantuan. Tidak dinafikan Philip seorang yang berwawasan yang bijak, tetapi dia tidak menjangkakan bahwa dia perlu menghubungi
Rakan lamanya secepat ini. Apapun, saya pasti Philip sudah memberitahu Anda, tetapi semua yang berlaku hari ini mesti dirahasiakan. Sepenuhnya, kata Norman sambil memandang ke arah kedua-dua dokter itu. Sudah tentu, jawab salah seorang daripada mereka. Kami telah menerima uang Encik Gomez, jadi Anda boleh yakin itu. Kami akan memastikan bibir kami tertutup. Mendengar itu, Norman mengangguk kecil. Baik, memandangkan keadaan Encik Gomez telah stabil, kamu semua boleh turun di sini dan kembali ke Lumenberg. Encik, Cooper, awak pasti kita boleh pergi sekarang. Tanya dokter kedua sambil melangkah keluar dari ambulans dengan pandangan keliru. Perkaranya, kita berada di tengah-tengah ketiadaan. Bagaimana kita akan mencari jalan pulang? Buat jalan kelaluan di tepi sungai. Kami dah sediakan kereta untuk awak, arah Norman sambil menunjukkan kejauhan. Kamu masing-masing akan mendapat satu. Ambilnya sebagai hadiah bonus daripada Philip. Setelah mendengar bahwa mereka akan mendapatkan kereta, dokter pertama melompat keluar dengan teruja dari ambulans dan melihat ke arah sungai. Betul ke, maju ke hadapan sedikit lagi. Anda akan melihatnya apabila Anda berada di atas jambatan. Walaupun Norman tergelak kecil semasa bercakap, dia telah mencapai tangan kanannya ke arah belakangnya dan mengeluarkan pistol dengan penyenyap. Di mana, Encik Cooper? Kenapa saya tidak nampak apa-apa? Malangnya, apabila salah seorang dokter menoleh memandang ke arah Norman, yang dia dapat rasakan hanyalah laras sejuk pistol yang ditekan di dahinya. Encik Cooper, bang! Ketika tembakan berbunyi dalam gelap, darah memancut dari belakang kepala dokter, mengotorkan tanah dengan warna merah tua. Kau udah bunuh dia. Encik Cooper, dokter yang lain tergagap-gagap sambil jatuh melutut. Bang, bang, bang. Selepas 3 pukulan berturut-turut, kesunyian memenuhi udara. Dengan itu, Norman menyelitkan pistolnya dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk menolak mayat ke dalam sungai. Percikan, percikan, maafkan saya, tetapi hanya orang mati yang boleh menyimpan rahasia, gumamnya, terengah-engah sambil memerhatikan arus deru di bawah jambatan. Apabila dia melihat lopak darah di atas tanah, Norman dengan cepat mengambil sebotol besar alkohol grade perubatan dari bagasi keretanya sambil menanggalkan bajunya. Setelah mengikat bajunya dengan beberapa barang mudah terbakar yang disediakannya tadi, Norman melemparkannya ke lopak darah dan menyimbahnya dengan alkohol. Kemudian, dia mengeluarkan pemetik apinya dan membakar berkas itu. Api oranye terang serta-merta menerangi wajahnya. Selepas melihat kad pengenalan di tangannya buat kali terakhir, Norman melemparkannya ke dalam api dan kembali ke keretanya. Quinton, yang telah menanggalkan topeng oksigennya ketika itu, menahan air mata sambil bertanya, Emmer. Cooper, keluarga saya sudah selesai, bukan? 6 tahun yang lalu, Philip sengaja memutuskan semua hubungan dengan Norman, dan apabila Quinton mendesak untuk alasannya, jawabannya adalah sangat serius. Jika Anda melihat Norman Cooper sekali lagi, ini bermakna keluarga Gomez berada dalam bahaya besar. Norman agak bingung sambil menoleh ke belakang untuk melihat Quinton. Mengikut pengiraan saya, jumlah obat bius yang digunakan sepatutnya boleh menjatuhkannya selama lebih daripada 12 jam. Namun, dia sudah terjaga sebelum tanda 3 jam. Adakah itu perbedaan antara pertapa silat dengan orang biasa? Quinton, datuk kamu akan menguruskan hal keluarga Gomez. Awak mesti ingat bahwa mulai sekarang, saya Silas Leiter, datuk awak. Dan awak cucu saya, Ryan Leiter. Sementara itu, kediaman Gomez telah menjadi kucar-kacir apabila ramai pelayan berebut-rebut untuk memasang hiasan pengebumian di sekeliling rumah. Ruang tamu juga telah menjadi dewan perkabungan, dan Philip dan Zain berdiri diam di pintu sambil merenung gambar hitam putih Quinton. Adakah Anda telah memaklumkan kepada keluarga Osborne? Philip bertanya. Saya ada, jawab Zain. Orang mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Philip mengangguk sebagai jawaban. Baik, saya juga ingin melihat sejauh mana kekuatan Osborne. Semua orang bercita-cita untuk menjadi keluarga yang dihormati seperti mereka, jadi saya sangat teruja untuk melihat bagaimana mereka akan memenuhi nama mereka. Pada ketika itu, sebuah taksi berhenti perlahan-lahan di luar kediaman Gomez, dan keluarlah Jonathan dan Ciara. Ketika lelaki itu memandang lelaki itu, dia tidak dapat menahan nafasnya. Ketika mereka berada di dalam taksi tadi, Jonathan telah tidur sebentar di tempat duduk penumpang manakala Ciara duduk di belakangnya. Dia telah merumuskan berpuluh-puluh kaedah dalam pikirannya untuk membunuh Jonathan,
Tetapi akhirnya, dia memilih untuk tidak mengambil tindakan karena perasaan aneh yang terus mengganggunya. Atas sebab tertentu, dia tahu bahwa jika dia melakukan apa-apa langkah, dia akan kehilangan nyawanya. Jonathan, kenapa awak bawa saya ke pengebumian tengah malam? Adakah Anda coba membuat saya tidak selesa? Rungut Ciara sambil merenung kalungan bunga di pintu masuk. Malangnya, Jonathan hanya mengendahkannya dan melangkah ke arah pintu. Sejurus itu, salah seorang pengawal di pintu masuk menghalangnya. Siapa dia? Saya Jonathan Goldstein. Saya di sini untuk mencari Philip Gomez. Beraninya awak, siapa yang memberi Anda hak untuk memanggil Encik Gomez tua dengan namanya? Bam! Detik berikutnya, pengawal itu dihantar merempuh pintu dengan jeritan yang menyakitkan. Tiada siapa boleh menghalang saya daripada pergi ke tempat yang saya mahu pergi. Jonathan berdentum sebelum berarak ke kediaman Gomez. Ciara pula sedang menggelegak keterujaan. Baik, nampaknya ia akan menjadi malam berdarah. Siapa tahu menanda nama bersama-sama dengan Jonathan akan menjadi sangat menyeronokkan. Tuan Gomez, teriak seorang penjaga saat dia bergegas ke ruang tamu dengan tongkatnya. Mengapa kamu berteriak? Ini bangun, demi Tuhan. Perhatikan perilakumu. Zain memarahi. Aku akan memenggal kepalamu jika kamu mengganggu Quinton lagi. Penjaga itu bergidik keras ketika dia melihat betapa marahnya Zain. Ya, Tuan Gomez. Aku sangat menyesal. Philip menepuk pundak putranya untuk memberi isyarat agar dia tenang sebelum berbalik untuk melihat penjaga. Tidak usah buru-buru. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria bernama Jonathan Goldstein telah menerobos masuk ke dalam rumah, Tuan Tua Gomez. Kami tidak punya cara untuk menghentikannya. Bahkan saat penjaga melaporkan situasinya, semua orang bisa mendengar lolongan dan jeritan menyakitkan datang dari taman depan. Beberapa detik kemudian, Jonathan dan Ciara masuk ke ruang tamu dengan santai. Jonathan Goldstein, ucap Philip, tatapannya dingin dan gelap. Akhirnya kita bertemu, Philip Gomez. Saat itu, langkah kaki terdengar, dan sebelum mereka menyadarinya, hampir 60 penjaga bersenjatakan tongkat telah berkumpul di belakang Jonathan dan Ciara. Meski begitu, mereka berdua tetap tidak terpengaruh saat mereka perlahan berjalan. Kemudian lagi, mengapa salah satu dari mereka tersentak? Jonathan telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan pasukan yang paling kuat pun tidak membuatnya takut. Lalu, mengapa dia harus takut pada konfrontasi kecil seperti itu? Demikian pula, Ciara sudah lama terbiasa berkelahi dan membunuh untuk mencari nafkah. Meskipun dia telah menjadi pembunuh profesional selama kurang dari 5 tahun, dia adalah salah satu yang terbaik dalam bisnis ini dan membual setidaknya 80 pembunuhan. Dengan keduanya begitu kuat, bagaimana tim kecil penjaga keamanan bisa menjadi tandingan mereka? Tentu saja, Philip sangat menyadari hal itu. Jika Jonathan memiliki sarana untuk melarikan diri dari daftar hadiah web gelap dan melukai Quinton dengan parah, tidak ada gunanya mengadu tim penjaga biasa melawannya. Tinggalkan Ola, kalian semua, kata Philip kepada para penjaga. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Tapi Tuan Gomez tua, sebelum penjaga bisa menyelesaikan kata-katanya, Philip sekali lagi memotongnya. Bersihkan kediaman Gomez. Apapun yang terjadi, tidak ada yang diizinkan datang ke sini tanpa izin saya. Mengerti, tidak punya pilihan, penjaga itu segera mengumpulkan bawahannya dan mundur dari taman. Karena kamu tamu kami, kenapa kita tidak duduk dan mengobrol? Kata Philip sambil menunjuk sebuah gazebo di taman. Tentu, jawab Jonathan. Dengan itu, kedua pria itu berjalan ke gazebo taman dan duduk saling berhadapan. Tanpa basa-basi lagi, Philip menuangkan secangkir teh untuk Jonathan. Seharusnya saya menyambut Anda sendiri, Tuan Goldstein, katanya sambil terkekeh sambil meletakkan panci. Maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tak perlu dikatakan, Jonathan telah memperhatikan kilatan di mata lelaki tua itu. Saya bisa merasakan banyak energi spiritual memancar darinya, kecuali agak berantakan dan tidak murni. Kemudian lagi, energi semacam itu sudah lebih dari cukup untuk memberi manfaat bagi manusia biasa. Kamu terlalu baik, Pak Tua Gomez. Saya telah menyebabkan keributan karena muncul tanpa diundang, jadi bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk menyambut saya? Omong kosong, seharusnya aku tetap melakukan bagianku sebagai tuan rumah, kata Philip sambil tersenyum. Ini bersulang untuk Anda, Tuan Goldstein. Saya harap Anda akan menerima permintaan maaf saya. Saat dia berbicara, dia mengangkat cangkirnya dan menyeruput tehnya. Jonathan,
Bagaimanapun, hanya tersenyum dan mengangguk tanpa niat menyentuh cangkir tehnya. Melihat betapa dijaga pemuda itu, Philip tertawa terbahak-bahak. Saya memberi Anda hadiah 100 juta, Tuan Goldstein, namun Anda masih bisa mengobrol dengan saya dengan tenang. Saya yakin Anda pasti memiliki banyak pertanyaan untuk saya. Betul, jawab Jonathan dengan anggukan. Saya penasaran. Saya tidak mengenal siapapun di keluarga Gomez, dan keluarga istri saya tinggal setidaknya 1000 kilometer jauhnya dari Lumonberg. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, seharusnya tidak ada alasan untuk konflik di antara kita. Kalau begitu, mengapa Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk memberi hadiah pada dua orang yang sama sekali tidak berhubungan dengan Anda? Ciara, yang mengawasi mereka dari pagar gazebo, memasang ekspresi kosong di wajahnya. Jelas dari percakapan mereka bahwa kedua pria ini sangat membenci satu sama lain, jadi mengapa mereka sekarang bersikap seperti teman lama dan mengobrol dengan gembira? Di mana pertarungannya? Di mana pertumpahan darah? Apa sih yang mereka lakukan? Saat itu, Philip mendesah. Goldstein, tahukah Anda apa itu keluarga terhormat dan apa artinya berada di posisi itu? Jonathan mengerutkan kening. Keluarga yang terhormat. Di mata orang awam, keluarga terhormat tak lebih dari sebutan bagi keluarga yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun, bagi seseorang seperti Philip, keluarga terhormat jauh lebih berarti. Di Canaya, di mana ada distribusi kekuatan yang sangat besar, yang terkuat dari semuanya tidak diragukan lagi adalah kantor Asura Jonathan. Mereka menguasai lebih dari setengah pasukan Canaya dan memiliki jutaan tentara yang siap membantu. 8 Raja Perang, yang melapor kepada Jonathan, sama terkenalnya karena mereka bekerja sama untuk menjaga keamanan wilayah mereka. Terlepas dari semua kekuatan itu, tetap saja tidak berarti Jonathan bebas melakukan apapun yang dia suka. Itu karena selain kantor Asura, kantor urusan pemerintahan di Jinri juga memiliki suara dalam skema besar di Canaya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kantor Asura, fokusnya hanya pada kekuatan militer. Ketika berbicara tentang hukum dan politik, terutama pengenalan peraturan dan regulasi, itu adalah tugas yang ketat bagi para politisi dan pembuat undang-undang. Dan ternyata, kantor pusat kantor urusan pemerintah berlokasi strategis di Yaleview, Canaya. Singkatnya, kantor Asura dan kantor urusan pemerintah sangat penting untuk saling menjaga. Selain mereka, kekuatan lain yang tersebar di sekitar Canaya adalah faksi individu yang dibentuk oleh keluarga yang lebih terkemuka. Meskipun tidak ada pembagian kekuasaan yang berbeda, masih ada konsep umum yang dapat menentukan seberapa tinggi peringkat sebuah keluarga. Misalnya, keluarga Smith akan dianggap sebagai keluarga kelas 1 di bagian kota mereka. Namun, jika dibandingkan dengan Canaya lainnya, mereka paling-paling adalah keluarga kelas 3. Adapun keluarga Cabot yang telah memperluas jangkauan mereka ke berbagai bagian negara, tanpa diragukan lagi, mereka adalah keluarga kelas 2. Keluarga kelas 1, di sisi lain, akan memiliki kekuatan untuk membentuk konglomerat yang berdampak luas pada ekonomi. Selama mereka tidak memprovokasi tokoh terkemuka atau menggali lubang untuk diri mereka sendiri, mereka sama saja dengan tak terkalahkan. Bahkan jika mereka membuat keputusan yang salah, mereka masih dapat mengganti kerugian mereka dalam waktu singkat. Goldsteins, bagaimanapun, adalah kelas yang berbeda sama sekali. Mereka tidak hanya membangun markas mereka di Yaleview, tetapi mereka juga berada di bawah pengawasan kantor urusan pemerintahan. Mereka tidak dapat disangkal adalah keluarga terkemuka. Kekuasaan yang dimiliki keluarga terkemuka dengan mudah mengalahkan keluarga lain, ke titik di mana mereka dapat menguasai salah satu, atau lebih, pasar komoditas dengan menekan tombol. Apakah itu biji-bijian, sayuran, atau bahkan minyak mentah, mereka bisa memonopoli semuanya. Sampai batas tertentu, keluarga terkemuka telah menjadi pembuat aturan ekonomi. Mereka bahkan bisa menaikkan harga saham 10 kali lipat dalam beberapa hari jika mereka mau. Namun, keluarga terhormat yang dibesarkan Philip adalah tujuan akhir keluarga manapun. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana waktu berubah, keluarga terhormat ini adalah orang-orang yang akan terus berdiri teguh. Mereka telah mencapai tingkat di mana aturan tidak lagi diterapkan pada mereka. Dengan kata lain, mereka tidak tersentuh. Jonathan mengerutkan alisnya, mengingat informasi yang telah ia kumpulkan tentang keluarga terhormat.
Apakah maksudmu keluarga terhormat ada di belakang karunia keluarga Gomez di kepalaku? Itu benar. Philip hanya bisa menghela nafas saat mengingatnya. 6 tahun lalu, Lachlan menduduki Lumonberg dan mengklaim dirinya sebagai raja. Kemudian, properti keluarga Gomez sangat terpengaruh. Tahun itu, saya melepaskan Lumonberg dan membawa keluarga saya kembali ke kampung halaman kami. Namun, ketika kami kembali ke kampung halaman kami, seorang penatua tinggal di tempat kami. Bagaimana mungkin kami tahan tempat tinggal kami ditempati orang lain? Jadi, kami memiliki konflik dengan mereka. Namun, seorang anak yang bekerja dengan yang lebih tua telah memukuli semua orang di keluarga Gomez. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saat mereka akan mengambil nyawa kami, tetua itu menghentikan mereka dan memberitahu kami bahwa Quinton dan aku memiliki bakat untuk berkultivasi dan memaksa kami untuk melayani mereka. Kemudian, Quinton dan saya mulai berkultivasi selama sekitar 1,5 tahun. Hanya setelah Hayes menyelesaikan kekacauan di Lumonberg, kami dapat kembali ke Lumonberg dan bekerja untuk mereka. Meskipun Philip secara singkat menjelaskan apa yang terjadi, itu mengisi informasi Hayes yang hilang dan melengkapi garis waktu hilangnya keluarga Gomez seperti potongan puzzle yang hilang. Saat itulah Jonathan akhirnya mengerti apa yang dikatakan Quinton tentang dirinya yang dikurung di dalam ruang bawah tanah untuk berkultivasi. Meskipun saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang keluarga terhormat, saya pernah mendengar pepatah bahwa seseorang harus mematuhi keluarga terhormat, kata Jonathan. Dia kemudian memandang Philip dan melanjutkan, secara teknis, apa yang Anda katakan tidak mengungkapkan informasi apapun tentang keluarga terhormat. Tapi, jika mereka menyalahkanmu untuk ini, keluarga Gomez akan hancur. Philip terkekeh mendengar kata-kata Jonathan, jika aku tidak memberitahumu tentang ini sekarang, aku mungkin tidak punya kesempatan lagi. Goldstein, karena Anda dapat melacak kami di web gelap, kemungkinan kami bertahan sangat kecil. Meskipun keluarga Gomez akan hancur, saya ingin memberitahu Anda siapa dalang di balik ini. Terlepas dari pertumbuhan pesat keluarga Gomez, mereka adalah satu-satunya yang tahu tentang rasa sakit yang mereka alami untuk mencapai kesuksesan. Seperti yang dikatakan Jonathan, kedua keluarga tidak memiliki daging sapi satu sama lain. Keluarga Gomez tidak akan melawan Jonathan jika mereka tidak dipaksa melakukannya. Jadi, kamu memberitahuku tentang ini, jadi aku akan mengampuni keluarga Gomez. Jonathan tersenyum dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu akan mengampuni keluarga Gomez? Tidak, aku sudah menebaknya. Philip menyingsingkan lengan bajunya, lalu melanjutkan, bagus, aku juga tidak akan menyerah membalas dendam untuk Quinton. Sepertinya hanya satu dari kita yang bisa keluar hidup-hidup hari ini. Kamu benar, kami mengobrol cukup lama, sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Saat Jonathan mengatakan itu, dia berbalik untuk meninggalkan gazebo dan berdiri di atas rerumputan. Sementara Philip mengikuti di belakangnya dan berdiri di hadapan Jonathan sambil tersenyum. Saya selalu membayangkan bahwa saya akan dapat meninggalkan permainan suatu hari nanti. Sayang sekali. Dengan itu, Philip mengangkat tangannya di depan dadanya dan terkekeh. Goldstein, ini tapak fatal. Ini adalah teknik yang tidak dapat diprediksi yang dapat mengarah pada kelemahan Anda. Hati-hati. Dengan itu, Philip bergegas menuju dada Jonathan seperti bayangan dengan kecepatan luar biasa. Dia sangat cepat. Ciara berdiri, dan matanya membelalak kaget. Pada pandangan pertama Ciara bertemu Philip, dia tahu dia bukan hanya orang biasa. Namun, dia melakukannya tidak berharap bahwa dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika Ciara tenggelam dalam pikirannya, Jonathan dan Philip bertengkar hebat satu sama lain. Bang! Gelombang kejut meledak, dan Jonathan mencengkeram erat pergelangan tangan Philip dengan tangan kanannya. Kamu jauh lebih kuat dari cucumu. Tapi tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku dengan keahlianmu, kata Jonathan dengan tenang. Merusak. Philip meraung dingin. Embusan angin yang mengerikan berkumpul di tinjunya dan menghantam dada Jonathan. Sinar cahaya keemasan melintas, dan inti emas di ladang obat mujarab Jonathan berkilauan. Energi spiritual yang mengalir ke arahnya telah langsung diekstraksi dan disempurnakan. Philip terlempar ke belakang saat dia mencoba memblokir serangan Jonathan dengan mengangkat lututnya. Saat keduanya berpisah, suara tembakan terdengar.
Jonathan berbalik dan melihat Ciara meletakkan pistol sakunya. Saat berada di pintu masuk ruang tamu, jari telunjuk tangan kanan Zain tidak ditemukan karena darah menyembur keluar dari lukanya. Pistol hitam terlihat di sampingnya di tanah. Beraninya kamu mencoba merebut hadiahku. Ciara terkikik dan mengembalikan pandangannya ke Jonathan dan Philip. Lanjutkan, saya akan memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu pertempuran. Jonathan tidak bisa berkata apa-apa saat melihat Ciara tampak menikmati pertunjukan itu. Dia pikir itu mungkin ide yang buruk bahwa dia tidak mengambil nyawanya. Zain, jauhi ini. Ya, ayah. Zain menggertakkan giginya dan menjawab sambil menekan luka di jarinya. Jonathan menoleh untuk melihat Philip dan menemukan bahwa yang terakhir sudah terengah-engah. Jonathan tahu itu pertanda Philip kehabisan stamina. Meskipun yang terakhir terlihat solid dan energi seperti yang telah dia kultivasi, dia sudah bertahun-tahun dan tidak bisa lagi terlibat dalam pertarungan yang intens seperti itu. Terutama pukulan yang dilepaskan Philip barusan menghabiskan energi spiritual di tubuhnya. Jika Jonathan ingin dia mati, Philip tidak akan cocok untuknya. Philip, beritahu saya metode kultivasi Anda dan identitas keluarga terhormat. Aku akan memberimu kematian cepat. Keluarga Gomez ingin membunuhnya dan Josephine. Tidak mungkin dia membiarkan mereka pergi. Apapun kesulitan mereka, itu bukan urusan Jonathan. Namun di saat yang sama, Jonathan merasa bersimpati pada keluarga Gomez. Dia percaya bahwa kemampuan operasional Philip akan menjadikan keluarga Gomez keluarga paling kuat di Canaya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Padahal, jika Zain dan Quinton cukup mampu, keluarga Gomez bahkan bisa menjadi keluarga kaya setelah beberapa dekade. Namun, mereka telah membuat marah Jonathan. Philip menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata Jonathan. Goldstein, sejak awal pertandingan kita, aku tahu aku bukan tandinganmu. Namun, tidak mungkin bagiku untuk tidak melakukan apa-apa dan menunggu untuk dibunuh. Saat Philip mengatakan itu, dia membalik dan melemparkan tangannya. 2 jarum terbang dari tangannya dan melesat ke arah dada Jonathan. Kalau begitu mati. Jonathan memantul ringan dengan kakinya dan menghindari kedua jarum itu. Detik berikutnya, dia mendarat di samping Philip. Bam! Sebuah pukulan melesat ke arah perut Philip. Hanya dengan satu pukulan, bidang obat mujarabnya hancur. Jonathan meraih kerah Philip dan menyeret yang terakhir ke punggungnya. Kedua jarum besi terbang ke belakang lalu menusuk ke dada Philip. Philip telah mengembangkan teknik mengarahkan jarum dengan energinya selama 3 tahun. Namun, dia tidak menyangka akan bunuh diri saat pertama kali menggunakan teknik tersebut. Jonathan melepaskan cengkeramannya di kerah baju Philip. Philip meraih lengan Jonathan dan mencoba berdiri. Namun, yang pertama kehilangan kekuatannya dan perlahan berlutut di tanah. Ayah. Melihat ayahnya telah jatuh, Zain tidak peduli lagi dengan luka tangannya dan bergegas menuju Jonathan seperti orang gila. Kau akan membayar untuk ini, Jonathan. Meskipun Zain tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dia tumbuh bersama Philip dan mempelajari beberapa keterampilan darinya. Namun, itu hanya beberapa keterampilan kickboxing. Meskipun cukup untuk menangani 2 atau 3 orang biasa, dia bukan tandingan petarung top seperti Jonathan. Zain bergegas menuju Jonathan, dan tepat ketika dia hendak mengangkat tangannya, Jonathan memukul tangan Zain. Tulang belikat, membuatnya terbang mundur. Zain, teriak Philip lemah. Sementara itu, Zain mendarat di tanah dan menjerit kesakitan. Namun, dia mendorong dirinya sendiri dan berjuang untuk bangkit kembali. Keluarga Gomez telah menggunakan lebih dari 40 tahun untuk sampai ke tempat kita hari ini. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua menghancurkan keluarga kita. Beraninya kau menyakiti ayahku. Aku akan membuatmu membayarnya. Zain tersandung dan bergegas menuju Jonathan lagi saat dia meratap. Karena luka di bahunya, dia tidak bisa menggunakan skill apapun dan hanya menundukkan kepalanya dan berlari ke arah Jonathan seperti banteng. Hati Jonathan tercekat saat menyaksikan pemandangan di depannya. Seperti yang dikatakan Philip, banyak keluarga memiliki aset bernilai miliaran, pengaruh signifikan, dan tampil glamor. Namun, mereka hanyalah mainan bagi keluarga terkemuka. Sama seperti situasi sekarang, keluarga terhormat menggunakan keluarga Gomez untuk menghancurkan Jonathan. Akibatnya, keluarga Gomez berada di ambang kehancuran bahkan sebelum Jonathan bertemu dengan keluarga terhormat itu.
Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya saat dia melihat Zayn yang marah, yang berteriak kesal. Jonathan merasa kasihan pada keluarga Gomez, tapi tidak mungkin dia melepaskan mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memberi mereka kematian cepat. Namun, ketika Zayn bergegas ke depan Jonathan dan hendak melancarkan serangan, Philip melompat dan melemparkan dirinya ke arah Zayn. Zayn, ayah, lepaskan aku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Zayn berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Philip, lalu melanjutkan, dia membunuh Quinton. Sekarang, kamu juga, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong lepaskan aku, ayah. Zayn, ahem. Semburan darah berwarna gelap keluar dari mulut Philip saat dia berbicara. Saat darah menyembur keluar dari mulutnya, dia melonggarkan cengkeramannya, dan tubuhnya merosot ke tanah. Ayah. Jangan membuatku takut, ini hanya 2 jarum. Kamu akan baik-baik saja, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Zayn memegang Philip dan menyeka darah di sudut bibirnya dengan tangannya yang gemetar. Zayn, Philip meraih tangan Zayn. Ada racun di jarumnya, aku tidak bisa hidup lama, katanya. Lemah, dia bersandar di lengan Zayn dan berbalik untuk melihat Jonathan. Goldstein, ini adalah akhir dari keluarga Gomez. Bolehkah aku meminta satu hal terakhir darimu? Zayn bukan seniman bela diri, jadi tolong jangan bunuh dia, tolong biarkan dia menggendongku di samping cucuku. Saat itu, dia akan mengambil nyawanya sendiri, Philip memohon. Ayah, tolong hentikan. Zayn memeluk Philip erat-erat, dengan air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Menyaksikan pemandangan di depannya, Jonathan mengangguk setuju. Keluarga Gomez memiliki reputasi baik dan harus memiliki martabat terakhir mereka. Silakan, ahem. Philip terbatuk ringan, dan senyum muncul di wajahnya. Terima kasih, Tuan Goldstein, ini adalah hadiah bagi Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan arloji saku dari sakunya. Itu berisi informasi tentang keluarga Osborn, itu hanya beberapa informasi periferal, tapi, itu satu-satunya informasi yang bisa kutemukan. Jonathan membungkuk dan mengambil arloji saku. Hanya dalam sedetik, dia dapat mengidentifikasi bahwa ada chip penyimpanan yang ditanamkan di inti jam saku. Kenapa kamu membantuku? Tanya Jonathan sambil menatap Philip yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Kamu harus tahu bahwa tidak masalah jika kamu memberiku sesuatu. Saya masih tidak akan mengampuni nyawa Zayn. Tambah Jonathan, itu bukan karena Zayn. Dengan dukungan Zayn, Philip berdiri dengan susah payah dan berbalik berjalan menuju aula berkabung. Keluarga Osborn, bukan keluarga yang bisa dipusingkan oleh keluarga kecil seperti kita, aku hanya ingin menghasilkan uang dan membiarkan keluargaku menjalani kehidupan yang baik. Saya tidak tahu itu akan mengorbankan nyawa mereka. Itu bukan urusan keluarga Gomez, tapi kami hancur karena kalian semua, sebaiknya aku memberimu informasi mereka, dan kalian berdua bisa saling melawan, terlepas dari siapa pemenangnya, kita bisa mendapatkan setengah dari balas dendam kita. Tapi Tuan Goldstein, saya harap Anda bisa menghancurkan keluarga Osborn, Kak. Keluarga terkemuka ini memperlakukan kami seperti binatang, saya telah melalui banyak hal di Lumonberg. Aku lelah, dan sudah waktunya bagiku untuk beristirahat. Dengan akhir kalimat terakhirnya, Philip jatuh ke tanah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ayah, Zayn memegangi tubuh ayahnya di lengannya sambil menangis keras. Sementara itu, Ciara berdiri di samping Jonathan dan terkikik. Jonathan, apakah kamu merasa kasihan pada mereka? Dia menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Saat itu, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada arloji saku di tangan Jonathan. Ciara telah melihat banyak hal ketika dia berkeliling dunia untuk misi pembunuhan. Namun, semua keluarga kaya dan bangsawan di negara lain kecuali Canaya cenderung tidak menonjolkan diri. Misalnya, keluarga Rothschild yang terkenal dan keluarga Rockefeller. Semua anggota keluarga terkenal. Meski demikian, identitas keluarga terhormat di Canaya dirahasiakan. Informasi teratas tentang keluarga terhormat akan sangat berharga. Melihat ekspresi serakah di wajah Ciara, Jonathan tertawa kecil. Keluarga Gomez telah menjadi domba kurban. Bukankah seharusnya aku merasa kasihan pada mereka? Hah, Ciara tercengang saat mendengar pertanyaan Jonathan. Aku tidak tahu perasaan apa itu.
Aku telah membunuh 86 orang dalam daftar buronan sejak aku memasuki bisnis ini. Untuk membunuh mereka, saya telah membunuh lebih dari 500 pengawal dan orang tak bersalah. Majikan yang memberikan hadiah, seorang pembunuh profesional seperti saya, yang dicari orang, dan penjaga yang melindungi orang yang dicari semuanya adalah seseorang yang akan mengorbankan hidup mereka demi uang. Itu semua pilihan kita. Mengapa saya harus merasa kasihan pada mereka? Biarkan saya begini, jika Anda adalah orang yang meninggal hari ini, apakah mereka akan merasa kasihan kepada Anda? Atau apakah merasa kasihan pada seseorang membuat perbedaan sama sekali? Bahkan Jonathan, yang dikenal karena ketenangannya setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut, terkejut dengan teori Ciara. Dia memikirkan kata-kata Ciara dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia ada benarnya. Ketika keluarga Gomez memburu Jonathan dengan hadiah di kepalanya, mereka tetap bertanggung jawab atas keputusan itu meskipun mereka bertindak karena keadaan yang memaksa. Apalagi, ketiga generasi keluarga Gomez serius ingin mengakhiri hidupnya saat tiba di Lumonberg. Tepat saat dia menerima kenyataan itu, suara deru baling-baling helikopter mengoyak langit dari jauh. Jonathan mendongak, sorotan dinyalakan, dan sinar cahaya yang menyilaukan sedang mencari beberapa saat. Sebelum menargetkan Jonathan dan Ciara, membidikku, orang itu pasti memiliki keinginan mati. Ciara menyeringai sementara tangan kanannya siap untuk langkah selanjutnya di jam tangan kirinya. Merasakan gerakannya, Jonathan menundukkan kepalanya dan memperhatikan pergelangan tangan kirinya. Selama sepersekian detik, jam tangan Ciara telah dilepas seluruhnya, dan 4 bilah halus muncul dari keempat sudut pelat jam. "Drone?" tanya Jonathan. Di satu sisi, jawab Ciara, menganggukkan kepalanya. "Itu adalah bom di dalam drone. Aku akan meledakkannya sampai berkeping-keping." Saat Ciara berbicara, dia juga mengendalikan drone. Sebelum drone bisa naik ke langit, Jonathan segera menepuk pundaknya untuk menghentikannya. "Dia mencari saya. Minggir saja dan awasi aku," kata Jonathan. Jonathan yakin akan hal itu karena dia bisa merasakan tekanan diarahkan padanya segera setelah helikopter muncul di atasnya. Pasti ada seorang kultivator di dalam helikopter, dan kekuatannya pasti lebih kuat daripada Philip. Akhirnya, helikopter mendarat di rerumputan di taman. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya bersetelan turun dari helikopter. Pria itu adalah Sullivan. Dia menyesuaikan dasinya dan secara bertahap mendekati Jonathan dan Ciara. "Jonathan Goldstein, saya pikir Asura seharusnya terlihat lebih kuat atau lebih kuat, tetapi Anda sama sekali tidak terlihat hebat," ejek Sullivan. "Asura." Setelah mendengar itu, Ciara menatap tajam ke arah Jonathan di sisinya. Meskipun ada berita tentang Jonathan di web gelap, tidak ada yang menyebut identitas Jonathan sebagai Asura. Dari Canaya, bukan salah Ciara jika dia tidak mengetahui identitasnya. Bahkan Punisher yang ditangkap oleh Jonathan 3 tahun lalu hanya mengetahui bahwa Asura adalah target pembunuhannya. Punisher baru mengetahui bahwa Asura adalah alter ego Jonathan setelah mantannya tertangkap. Pada akhirnya, identitas Asura adalah salah satu rahasia utama di Canaya. Jika rahasia itu terungkap, Jonathan akan menghadapi ancaman pemenggalan kepala dari seluruh dunia. Itu sebenarnya bukan masalah besar bagi Jonathan. Namun, itu bisa sangat merepotkan untuk diselesaikan. "Tunggu, Anda Asura, orang yang membereskan kekacauan yang disebabkan oleh faksi militer di Canaya sekaligus." "Sambaran, Asura, kamu adalah idolaku." "Hah, untuk apa itu?" renung Jonathan. Ciara bukan seorang Canayan, tapi dia sangat mengagumi Asura. 10 tahun lalu, faksi militer mulai bangkit dari berbagai tempat di Canaya. Seperti Laklan yang merebut kekuatan militer di Lumonberg, faksi militer yang berbeda menandai wilayah masing-masing juga. Hayes adalah salah satu dari mereka yang membangun wilayahnya sendiri dengan pasukannya. Namun demikian, pada saat itu terdapat faksi militer yang lebih banyak dan lebih kuat daripada Laklan dan Hayes. Berdasarkan situasi di Canaya saat itu, cepat atau lambat, bangsa ini akan berakhir dalam pertempuran antar faksi militer yang berbeda tanpa kekuatan dari luar. Ketika tampaknya mustahil untuk membalikkan keadaan, seorang pria muncul entah dari mana. Dia memimpin bawahannya untuk mengakhiri sistem militer besar yang terdiri dari 20 faksi atau lebih. Kemudian, dia mendirikan kantor Asura. Setelah itu,
dia menugaskan 8 Raja Perang untuk menjaga setiap wilayah agar Canaya tidak pecah. Seperti biasa, wanita jatuh cinta pada pahlawan. Selain itu, Asura adalah pahlawan yang menyelesaikan konflik bangsa. Jadi, wajar saja bagi wanita untuk jatuh cinta padanya. Jonathan, kamu adalah idolaku. Ciara terkikik malu dan tiba-tiba meraih lengan Jonathan. Itu membuat Jonathan benar-benar lengah. Bagaimanapun, dia masih memegang bomnya. Jika tidak sengaja meledak, dia mungkin benar-benar mati terlepas dari miliknya. Statusnya sebagai Asura, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, dan simpan tanganmu untuk dirimu sendiri. Saya sudah menikah, kata Jonathan dengan ekspresi tidak wajar sambil mendorong Ciara menjauh. Sementara itu, Sullivan meringis di samping karena diabaikan oleh Jonathan dan Ciara. Jonathan, saya di sini bukan untuk hiburan. Keluarga Osborn mendukungku. Keluarga Osborn. Jonathan berbalik dan menatap Sullivan. Aku tidak tahu apa-apa tentang keluarga terhormat yang terpencil itu, tapi paling tidak, kepala keluarga Osborn harus datang ke sini jika dia ingin berbicara denganku. Kamu pikir kamu ini siapa? Cibir Sullivan. Orang-orang memanggilmu Asura, dan sekarang kamu mengira kamu adalah seseorang. Fakta bahwa keluarga Osborn bisa mengambil alih keluarga Gomez di Lumonberg menunjukkan betapa kuatnya mereka memiliki 1000 keluarga lagi. Kekuatan dan prajuritmu tidak ada artinya bagi mereka. Bahkan segel militermu, keluarga Osborn dapat dengan mudah mengambilnya kembali. Apa kamu yakin? Jonathan tersenyum tipis dan menatap Sullivan. Yah, aku tidak keberatan mencobanya. Saya bertanya-tanya apakah 8 Raja Perang mengenali saya dengan segel militer atau sebagai pribadi. Jonathan meremehkannya, tetapi dia diam-diam telah menggerakkan energi spiritual murni di dalam tubuhnya dan mengerahkannya pada Sullivan. Oh, saya ingin tahu siapa Anda bagi keluarga Osborn untuk meninggikan suara Anda kepada saya. Kata Jonathan, karena energi spiritual tidak terlihat, Sullivan, yang bertingkah sombong saat berbicara dengan Jonathan, mulai berkeringat setelah Jonathan berbicara dengannya. Dahi Sullivan perlahan berkilau karena keringat, dan secara naluriah dia ingin melonggarkan dasinya. Saat mata Sullivan bertemu dengan tatapan menghina Jonathan, Sullivan menghentikan apa yang akan dia lakukan. Saya adalah penanggung jawab properti keluarga Osborn di Lumonberg. Hari ini, saya datang sebagai utusan atas nama keluarga Osborn. Keluarga Osborn dapat menerima Anda jika Anda berjanji setia kepada mereka. Jika tidak, kamu akan mati. Kata Sullivan. Tamparan, suara keras dan keras membelah udara. Sullivan terlempar lebih dari 10 meter jauhnya sebelum menabrak pilar gazebo. Kamu, Sullivan adalah seorang seniman bela diri dari realem superior. Jika pukulan itu jatuh pada orang biasa, dia akan melakukannya pasti sudah mati sekarang. Sullivan menerima pukulan itu secara langsung dan berhasil berdiri di dekat pilar. Meski begitu, setengah dari giginya patah, dan pipinya membengkak. Seorang seniman bela diri benar-benar sesuatu. Itu kulit yang cukup tebal yang kamu miliki. Jonathan mencemooh saat dia berjalan menuju Sullivan. Ketika Sullivan melihat Jonathan mendekatinya, dia tersentak ke belakang dan jatuh ke rumput, berguling dan berjuang untuk memohon pada Jonathan. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Saya hanya pelayan keluarga Osborn yang datang untuk menyampaikan pesan. Sullivan berteriak ketakutan. Sebagai seorang seniman bela diri yang telah mencapai tingkat kultivasi di alam superior, sangat mudah bagi Sullivan untuk mengalahkan puluhan orang biasa. Meski merasakan tekanan dari Jonathan dan mengetahui bahwa Jonathan akan menyerangnya, dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk membela diri. Perasaan itu seperti udara di sekitarnya telah memadat dan menjebak Sullivan. Jonathan harus menjadi elit realem Grandmaster. Sullivan terkejut.